Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Gimana puasanya? Tetap semangat ya. Walaupun dalam keadaan PSBB juga, tetap semangat menjalani ibadah puasa. Jangan bosan di rumah. Tetap harus kreatif. Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan yaitu tentang polarisasi cahaya. Jadi polarisasi polarisasi cahaya. Ya, cahaya. Nah, polarisasi ini artinya apa? Dia adalah pembelokan ya, pembelokan arah getar, pembelokan arah getar gelombang cahaya. Getar gelombang cahaya. Ya, kebaca ya tulisannya ya. Nah, polarisasi ini ada dua hal. Bisa disebabkan karena penyerapan, bisa juga karena pemantulan ya. Nah, ini biasanya kalau ini di lab untuk penyerapan ini, kalau di pemantulan nih biasanya digunakan di secara alami nih, daripada alami. Nah, jadi kalau pada polarisasi penyerapan, misalnya polarisasi akibat penyerapan yang kita pertama dulu ya. Nah, misalkan sini ada gelombang cahaya yang merambat lurus ini. Nah, misalkan kalau gelombang cahaya ini dia kan arah getarnya sembarangan ya, bisa ke arah atas, ke arah samping, samping sini, kanan, kiri, ya bisa samping sini. Nah, kemudian, nah ini biasanya diteliti di lab ya, di lab fisika. Nah, kemudian dilewati ke satu alat namanya analisator ya, itu untuk mengarahkan ya hanya satu berkas cahaya dalam arah tertentu yang bisa melewati alat ini. Jadi misalkan diarahkan hanya berkas yang tegak lurus vertikal gini, maka sini sinar yang keluar arah getarnya akan vertikal seperti ini ya, arah getarnya. Jadi kalau kita gambarkan dia kira-kira seperti ini bentuk gelombangnya ya, bentuk gelombangnya dia vertikal. Dia vertikal gini dan seterusnya. Kemudian setelah melatih analisator ini, sinar yang terpolarisasi ini dilewatkan ke suatu zat polarisator, atau kalau di SARI kenal dengan istilah polaroid. Berarti arah getarnya dia dibelokkan. Misalkan ini polaroid sini, saya gambarkan seperti ini aja sederhananya. Alatnya lebih kompleks dari ini bentuknya. Nah, jadi tadinya awalnya dia vertikal seperti ini, dia dibelokkan dengan sudut tertentu seperti ini ya. Katakanlah misalkan dia sudutnya adalah theta misalkan. Sudutnya theta seperti ini. Nah, dia dibelokkan arah getarnya, sehingga arah getarnya tadinya vertikal ke atas, dia menjadi memiliki kemiringan tertentu seperti ini. Nah, jadi kalau sebelumnya intensitas awalnya adalah I0, maka setelah melewati polarisasi menjadi I. Nilainya I sama dengan setengah I0 cos
Theta ini bersamaannya. Nah, kemudian prosesnya disebabkan oleh pemantulan. Nah, ini yang kedua. Nah, ini percobaannya dilakukan oleh namanya Brewster. Mr. Brewster ini mengamati kalau sinar yang dipantulkan di permukaan air, dia akan terjadi polarisasi. Contohnya kalau kalian pada sore hari, nah dia akan terlihat sangat silau sekali gitu ya, berarti sinarnya dia sudah terpolarisasi. Lihat di pantulan airnya, jadi nggak semua sudut bisa terpolarisasi. Jadi misalkan saya ambil contoh, misalkan ini adalah permukaan air gini. Nah terus misalnya ada sinar datang seperti ini, sinar datang misalnya ini dari udara ya, misalnya dari udara ke air misalkan. Kalau indeks biasanya ini misalkan N1, ini N2. Nah, jadi ketika sinar datang kita dari udara ke air, nah berarti kan menurut Snellius dia akan dibiasakan mendekati garis normal. Jadi kita buat garis normalnya dulu. Sini kita buat garis normalnya, sini ini garis normal ya, kita buat. Nah ini misalnya sudut datangnya adalah I, karena percobaan dilakukan oleh Brewster ini kita ambil aja IB. Nah maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal seperti ini. Ini misalnya sudut biasnya adalah R, misalnya sudut biasnya adalah R. Nah jadi kalau sini ada sudut sinar datang, terus ada yang dibiaskan, biasanya mendekati garis normal R. Jadi arah gelombangnya, arah getaran gelombangnya kalau saya gambarkan di sini. Jadi saya ubah warna pulpen saya dulu, pakai warna merah. Nah ini misalkan tadinya arahnya seperti ini ya, ya dia arah getarannya dia vertikal seperti ini ya. Nah setelah dia masuk ke air tetap sama ya, tetap sama, tetap mengikuti permukaan ini ya, gelombangnya tetap seperti ini. Nah setelah, tapi ada sebagian sinar yang dipantulkan, ada sebagian sinar yang dipantulkan. Sini ada sinar sebagian dipantulkan. Nah seperti ini. Nah syarat terjadi polarisasi, jadi tadinya dia gelombangnya seperti ini bentuknya ya, seperti ini yang dibiaskan juga sama, arahnya vertikal gini. Nah ada sebagian juga yang dipantulkan, jadi maka yang dipantulkan ini membentuk suatu polarisasi. Jadi tadinya silanya tidak begitu menyilaukan, begitu terpolarisasi dia akan menyilaukan. Nah dia arah getarnya di horizontal, sangat menyilaukan. Syaratnya yang terjadi polarisasi, sudut bias dan sudut pantul harus 90 derajat. Di sini harus tegak lurus. Ini harus 90 derajat sudutnya. Sementara sudut datang dan sudut pantul harus sama. Ini adalah IB. Kenapa? Karena dari Brewster ya, nama Brewster. Jadi saya tuliskan namanya, tulis saya simbolnya IB. Ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Antara N terus ke arah sini ya. Maka nilai IB tambah 90
tambah R sama dengan 180 derajat. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa nilai R adalah 180 dikurangi IB ditambah dikurangi lagi 90. Maka nilai R adalah 90 min IB ya. Nah, dari persamaan Snellius ya, hukum Snellius, dia mengatakan bahwa nilai N1 sin I sama dengan N2 sin R. I-nya di sini adalah IB. Sudut ini ya, sudut polarisasi oleh Brewster. Jadi berarti N1 sin IB sama dengan N2 sin R-nya adalah sin 90 min IB. Nah, kita tahu nilai sin 90 min I apa? 90 min theta sama dengan cos theta ya, berarti N1 sin IB sama dengan N2 cos IB. Nah, maka kan sin per cos adalah tangan ya, jadi sin IB per cos IB sama dengan tangan IB sama dengan N2 per N1. Nah, IB ini adalah sudut ketika terjadi polarisasi ya. Nah, ini jadi kita punya persamaan ini, persamaan daripada polarisasi pada pemantulan. Nah, ini persamaannya. Oke. Taruh meja pantau. Oke, sekarang kita lanjutkan. Misalnya ada contoh soal gini. Contoh, misalkan N1 ini adalah udara, nilainya 1. N2 nya adalah air, nilainya adalah 4/3. Oke, lihat sini. Maka ditanya berapa sudut sinar datang agar terjadi polarisasi. Oke, kita jawab langsung aja ya. Jawab. Kan persamaan sebelumnya kita udah dapat nilainya tangan IB sama N2 per N1. Nah, kita jawab ini misalnya tangan IB sama dengan N2 ya, N2 per N1. Nah, N2 nya air, N1 nya udara, berarti saya tulis ini tangan IB sama dengan 4/3/1. Berarti IB nya berapa derajat nih kalau tangannya 4/3? Oke, kita lihat sini segitiga nih, segitiga yang ini termasuk istimewa juga nih. Ini siku, ini yang pendek pasti 3, yang panjang ini 4, sini 5.
Ini sudutnya masih 37, sini 53. Tangan yang nilainya 4/3 berapa nih? Kita di sini besarnya sebesar 37 derajat. Maka kalau pada permukaan air terjadi polarisasi biasanya pada sore hari. Jadi kalau sinar polarisasi ini kalau terkena mata sangat menyilaukan. Oke, itu paham ya? Kalau nggak paham bisa lihat di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.